puji Tuhan ya Kak, karena pada hari Minggu ini kita bisa kembali beribadah. Iya, benar sekali Kak. Dan kebetulan kali ini kita ibadahnya spesial banget. Wah, spesial banget ya Kak. Iya. Kenapa itu Kak spesialnya? Sekarang kita ibadah sama 17 rungkun. Wow, banyak banget nih berarti ya Kak ya. Iya, banyak 17 banget. runggun. Kalau tadi kumpulin sebenarnya rame banget Kak. Oh iya benar sih Kak. Tapi ya sayangnya nggak bisa kumpul, tapi pasti yang nge-view banyak Kak, yang ikut ibadah pasti banyak Kak. Iya pasti dong. Nah kalau gitu Kak, kalau tadi 17 runggun berarti yang ada di Klasis Bekasi dan Pasar ya Kak. Kalau gitu kayak kita sapa satu-satu kali ya Kak. Boleh, kita sapa dulu satu-satu. Kita sapa dulu satu-satu. Kakak dulu deh Kak. Oke, kita sapa dulu yang pertama Bandung Pusat. Shalom, halo. Lanjut Kak. Kedengeran suaranya Kak dari Bandung ke Bekasi Kak. Kedengeran ternyata. Lanjut, aku mau sapa GBKP Yogyakarta. Shalom. Aku lanjut lagi ya Kak. Oke, Yogyakarta Kak. aja besar banget suaranya ternyata. Apalagi ini Kak. Ini paling hebat lagi. Lebih. Surabaya. Halo. Wow, kedengeran Kak. Nah kalau ini sih Kak, ini pasti kedengeran kalau ini. Aku mau sapa Shalom GBKP Bekasi. Halo. Lanjut Kak. Sekarang gak jauh-jauh dari Surabaya, kita lanjut ke Semarang. Shalom Semarang. Shalom. Dari Semarang kita mau balik lagi Kak ke ujung Kak. Ujung. Siapa ya? Shalom GBKP Bandung Barat. Shalom. Nah, kalau yang ini sih tempat liburan sih Kak. Iya, jadi baunya pengen jalan-jalan nih Kak. Aduh. Kita sapa dulu GBKP Denpasar. Hai. Oke, lanjut. Ini juga deket-deket Kak. Kalau ini Kak, kedengeran pasti suaranya. Iya. Shalom GBKP Harapan Indah. Shalom. Dah, tadi di Harapan Indah. Nah, ini tetangganya, tapi agak jauh dikit. Apa ya Kak? GBKP Geraha Harapan. Shalom. Wah, kalau ini mah Kak, aku kangen banget Kak kalau ini Kak. Kalau ini suaranya kalau nggak keras kayaknya keras sih Kak. Parah ya Kak ya. Iya. Kalau gitu ini suaranya harus paling keras ya. Shalom GBKP Sita Lusada. Wah, kedengeran Kak sampai sini Kak, tepuk tangannya Kak. Hebat banget pokoknya. Kita lanjut lagi ya Kak. Lanjut dong Kak. Balik lagi ke tempat yang tadi Kak. GBKP Bandung Timur. Halo, shalom. Shalom. Lanjut lagi Kak, masih di daerah-daerah Bekasi Kak. Shalom GBKP Tambun. Setelah Tambun, itu sekarang kita agak melipir sedikit ke sebelah sana. Agak melipir dikit nih lewat tol nih ya Kak. Iya. Oke, siapa itu Kak? Shalom GBKP Karawang. Shalom. Oke, nah abis melipir Kak, balik lagi Kak ke arah Bekasi Kak. Iya. Shalom GBKP Cikarang. Shalom Cikarang. Nah sekarang Kak, ini tempat aku kuliah dulu Kak. Wow, ini kayaknya udaranya dingin-dingin gitu ya Kak. Dingin banget. Nah aku mau nyapa nih. Shalom GBKP Bajem Malang. Shalom. Nah, ini Kak, tiba-tiba nih ujung Kak. Ujungnya. Harus naik pesawat Kak kayaknya Kak. Atau naik kapal juga bisa sih, pakai kapal Kak. Tapi agak lama aja. GBKP apa sih Kak? Shalom Bajem Makassar. Nah sekarang tetangga kita. Oh iya ya, jauh-jauh dari kita. Siapa itu Kak? GBKP Bumi Anggrek. Shalom. Nah, yang terakhir nih Kak. Waduh, ini jauh banget Kak. Ini bareng-bareng kita. Iya, ini jauh banget nih Kak. Ini kayaknya beda benua ini Kak. Oke, kita sapa aja bareng-bareng ya pokoknya ya. Ini kita baca inisialnya dulu atau gimana Kak? Biar kompak Kak. Inisial dulu kali. Oh, inisial dulu ya. Ini jauh banget nih ya. Oke, kita sapa Shalom Bajem USA. Apa itu Kak? Ungaran Salatiga Ambarawa. Wah, jauh banget Kak, USA Kak, beneran beda benua Kak. Wah, melancong. semuanya udah kita sapa. Nah, pastinya adik-adik kelas remaja dan tabung juga semangat mengikuti ibadah hari ini ya Kak. Nah, betul sekali. Nah sekarang
Kalau biar lebih semangat lagi kita nyanyi dulu yuk Kak. Iya, kita mau mengucap syukur ya Kak. Benar sekali. Karena kita udah bisa dikumpulkan melalui ibadah online via YouTube ini Kak. Nah sekarang kita mau nyanyi lagu karena kita sudah dikumpulkan bareng di sini semua. Kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Musik. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua kakak. Nah, kita tadi udah bersuka cita Kak. Sudah. Tentunya kita tadi udah bertemu dari YouTube Kak. Iya. Kalau gitu kita mau nyanyi apa lagi nih Kak? Nah karena kita sudah memuji nama Tuhan, sudah bersyukur karena Tuhan sudah membuat kita sekarang sambil bertemu sama yang teman-teman yang lain nih, sapa-sapa nih. Sapa-sapa ya. Iya. Meskipun diwakilkan sama kita ya Kak. Iya. Dari layar apa namanya gadget. Ya gadget. Tapi kita mau bertemu dalam kasihnya ya Kak. Benar. Kalau gitu kayaknya enaknya bangkit berdiri kali ya Kak. Oke, kita bangkit undang berdiri aja ya. biar sekalian agak berolahraga dikit. Iya, biar semangat nih Kak. Oke, kita undang adik-adik remaja dan tanggung untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Bertemu Dalam Kasihnya. Musik. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini ya. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kak, tadi kan kita sudah bertemu. Sekarang kita ala kabarnya berdoa dulu ya Kak. Iya, oke deh kalau gitu kita mau berdoa ya Kak. Ya. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa.
Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas kasih karunia-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, atas kasih sayang-Mu Tuhan yang senantiasa setiap hari kami rasakan. Tuhan, kami mau mengucap syukur ya Tuhan, karena pada hari ini kami dapat beribadah secara klasis Bekasi dan Pasar. Tuhan, Engkau yang memberkati kami ya Tuhan, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu KKR, kelas tanggung dan remaja, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Kami mau bersemangat, kami mau penuh sukacita, dan tentunya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu nanti. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk tuan rumah ya Tuhan, untuk GBKP Stulsada. Engkau yang memberkati kakak guru, Engkau yang memberkati kakak pendeta yang akan menyampaikan firman, Engkau juga yang memberkati tim pemusik dan juga tim multimedia, agar ibadah kami ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap jaringan internet di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Engkau yang sertai juga ya Tuhan, agar kami juga bisa beribadah dari rumah kami masing-masing dengan aman ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Terpujilah nama-Mu selalu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kak, sekarang kita mau bergerak dulu Kak, sambil berhati-hati. Oh, bergerak sambil berhati-hati ya Kak? Iya, karena Tuhan bilang kita harus berhati-hati dalam menggunakan ya menggunakan alat indera kita. Oh, kalau gitu harus tetap bangkit berdiri ya Kak ya? Masih tetap karena berdiri. Kita mau bergerak, mau bergoyang ya Kak? Mau bergoyang kalau tentunya. Gitu kita ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu apa Kak? Kita nyanyi lagu Hati-hati gunakan tanganmu ya. Oke, kalau gitu kita nyanyi musik. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mata, hati-hati gunakan matamu. Lingkong, hati-hati gunakan matamu. Lingkong, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Lingkong, mulut, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Berarti memang kita harus menggunakan indera yang udah dikasih sama Tuhan kita dengan hati-hati ya Kak ya. Hati-hati karena kita harus melakukannya dengan baik. Iya betul Kak. Lanjut Kak, aku masih mau nyanyi nih Kak. Pasti adik-adik yang di rumah juga masih semangat nih Kak untuk nyanyi. Kan kita kan udah dikasih indera sama Tuhan, dikasih tangan, kaki, mulut, mata, hidung, telinga, semuanya dikasih sama Tuhan. Bagus. Nah, berarti kan di hidup kita nggak boleh lagi melakukan yang buruk-buruk ya Kak? Oh, harus yang baik-baik ya kan kita lakukan. Benar sekali. Makanya dari itu, biar kita bisa lebih baik dalam hidup kita, kita nyanyikan lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Tahu semua kan lagunya? Tahu dong Kak. Oke, kalau gitu kita nyanyi bareng semua ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus
udah keringetan ya Kak, karena tadi udah gerak juga, udah nyanyi juga nih Kak. Dan kita yakin semua yang di rumah juga berkeringat juga sama seperti kita Kak. Ya kan Kak? Kalau gitu kita tadi udah memuji nama Tuhan. Ini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya Kak. Boleh. Kalau gitu adik-adik bisa kembali duduk. Sudah, mungkin bisa tarik nafas dulu. Kalau sudah tenang, sudah dipersiapkan Alkitabnya? Sudah dong pastinya Kak mereka. Sudah pastinya anak ya. Remaja, anak tanggung, masa sih nggak nyiapin Alkitab? Iya, masa sih harus diingatin lagi kayak adik-adik kelas balita ya Kak? Iya pastinya dong. Kalau gitu kita mau bernyanyi masuk firman. Kita mau bernyanyi lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kita panggilkan pendetanya ya. Ya, silahkan untuk kakak pendeta. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Terpuji Tuhan, kita boleh bersama-sama
untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu kami semua, khususnya kelas anak tanggung dan remaja KAKR Seklasis Bekasi Denpasar, boleh bersama-sama beribadah melalui channel YouTube ini. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, kami boleh mendengarkannya dengan baik, kami boleh memahaminya serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Ya Tuhan, pakailah hamba-Mu ini juga boleh menyampaikan sabda Tuhan bagi semua anak-anak KAKR, terkhusus kelas tanggung dan kelas remaja di klasis kami Bekasi Denpasar. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah Engkau ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita, firman Tuhan pada hari ini, Minggu 27 September yang disampaikan kepada kita dari Keluaran 18 ayat 19 sampai ayat yang ke-27. Keluaran 18 ayat 19 sampai ayat yang ke-27. Mari bersama-sama kita boleh membacakannya. Keluaran 18 ayat 19 sampai ayat yang ke-27. Sedemikian firman Tuhan. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dan dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Sedemikian firman Tuhan. Keluaran 18 ayat 19 dan ayat yang ke-27. Dan satu lagi teks Alkitab yang akan kita bacakan sebagai bahan bacaan remaja dari Pengkhotbah 4 ayat 12. Pengkhotbah 4 ayat 12, mari bersama-sama kita membacakannya.
Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Sedemikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita semua adalah anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Dan di dalam menjalani hidup kita, hidup yang penuh sukacita, dan menjalaninya seturut dengan kehendak Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita belajar dari 2 orang tokoh. Ingat ya, ada 2 orang tokoh yang akan kita pelajari dari bahan sekolah minggu kita hari ini. Yaitu yang pertama tentang Yitro. Yitro adalah bapak mertua dari Musa. Ya, Yitro ini adalah bapak mertua dari Musa. Anaknya bernama Zipora. Ya, anaknya bernama Zipora, dan Zipora inilah istri Musa. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mereka mempunyai 2 orang anak yang bernama Gersom, satu lagi Eliezer. Oke. Jadi Yitro mertua Musa, istrinya bernama Zipora, dan anaknya bernama Gersom dan Eliezer. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa itu Yitro bersama dengan anaknya dan cucunya mendatangi Musa. Oleh karena pada masa itu Musa dengan keluarganya tidak tinggal bersama, oleh karena memang pekerjaan, oleh karena memang pelayanan yang sangat luar biasa yang harus dilakukan oleh Musa. Yitro mendatangi Musa, dia berkunjung ke tempat Musa. Dan ketika bertemu dengan Musa, Musa dengan senang hati bercerita kepada Yitro, ya, kepada Yitro, pamannya. Dan dia mengatakan bagaimana Tuhan sudah menolong Musa, memakai Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, bagaimana Tuhan berkarya memakai Musa menuntut bangsa Israel bisa bebas dari perbudakan yang ada di Mesir. Dan Yitro sangat bersukacita. Yitro ini seorang imam ya, dan dia sangat bersyukur kepada Tuhan bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya kepada Musa. Dan karena itu dia menyampaikan persembahannya kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sedemikian Yitro. Dan pada suatu hari Yitro melihat bagaimana Musa mengerjakan pekerjaan yang dia lakukan, pelayanan yang dia lakukan dalam memimpin umat Israel yang sedemikian banyaknya. Dia melihat apa yang Musa lakukan. Pada waktu itu Musa mengadili banyak sekali perkara orang-orang Israel, sehingga tidak selesai, satu hari itu tidak selesai. Banyak orang yang datang, mereka meminta keadilan, apakah hendak Tuhan bagi mereka melalui Musa. Bayangkan sedemikian banyak orang, hanya Musa yang menjadi pemimpin, dan kepada Musa lah diminta pertimbangan. Ya, dari Musa lah mereka meminta apa kehendak Tuhan bagi mereka. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Musa seorang diri di dalam memimpin bangsa Israel. Bisa membayangkan betapa pekerjaan itu sangat rumit sekali. Dia saja sampai kelelahan. Apalagi orang Israel yang datang, oleh karena tidak selesai, mungkin mereka kecewa. Tidak selesai juga masalah ini. Demikian yang dialami pada waktu itu. Nah, karena itu Yitro memberi nasihat. Yitro memberi nasihat kepada Musa melihat apa yang dikerjakan oleh Musa. Dia berkata kepada Musa, "Hai Musa, pilihlah pemimpin. Ya, pilihlah pemimpin dari umat Israel ini yang memimpin 1000 orang, yang memimpin 100 orang, yang memimpin 50 orang, dan yang memimpin 10 orang." Ya, supaya apa? Supaya Musa tidak dia sendiri yang memimpin dan memutuskan perkara orang-orang
orang Israel yang datang kepadanya. Dan Yitro mengatakan kepada Musa, pilihlah orang-orang yang cakap dan takut akan Tuhan. Pilihlah orang yang dapat dipercaya. Pilihlah orang-orang yang tidak mau menerima suap. Musa ya, sebagai pemimpin bagi bangsa Israel, sebagai menantu dari Yitro. Yitro adalah seorang imam. Musa mendengarkan. Dia mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yitro. Dan bukan hanya mendengar saja ya. Dia tidak hanya mendengar saja, tetapi dia juga melakukan apa yang Yitro nasihatkan kepadanya. Kemudian Musa memilih dari antara umat Israel itu seorang yang memimpin 1000 orang, seorang yang memimpin 100 orang, seorang yang memimpin 50 orang, seorang yang memimpin 10 orang. Itu dilakukan oleh Musa. Dan pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh Musa ini, ya, kepada mereka lah umat Israel datang. Jikalau ada perkara kecil yang bisa diselesaikan, mereka tidak akan datang kepada Musa. Kepada pemimpin-pemimpin itulah mereka datang. Jikalau dengan demikian, berarti orang-orang yang datang kepada Musa dengan perkara-perkara mereka adalah perkara-perkara besar. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh Musa, pekerjaan yang dikerjakan oleh Musa akan lebih efektif lagi. Dia menyelesaikannya dengan baik. Bayangkan Musa yang seorang diri menyelesaikan ya semua perkara umat Israel, dan ketika sudah memilih pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, pemimpin 10 orang, betapa dia lebih efektif mengerjakan pekerjaannya. Jadi tindakan yang dilakukan Musa itu mendatangkan kebaikan, sangat berguna, lebih efektif. Itu yang menjadi tema kita pada hari ini. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, demikian kita bisa melihat Musa dalam pelayanan yang dia lakukan. Bagaimana supaya efektivitas pelayanannya bisa dijalankan dengan baik. Dia tidak seorang diri, dia bukan pemain tunggal, tidak. Tetapi dia bersama-sama memilih orang-orang yang bisa dipercaya, takut akan Tuhan, dan tidak menerima suap sebagai rekan sepelayanannya untuk mengerjakan pelayanan bagi umat Israel. Demikian juga kita di tengah-tengah gereja. Ya, ketika kita bersama-sama saling menopang dalam mengerjakan pekerjaan pelayanan, tidak hanya seorang saja, bersama-sama akan lebih efektif dalam mengerjakan pelayanan. Seperti juga yang disampaikan dalam Pengkhotbah 4 ayat 12 tadi yang kita sudah baca ya. Pengkhotbah 4 ayat 12 yang mengatakan, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ketika menghadapi tantangan, pergumulan hidup, ya, jikalau sendiri mungkin kita akan merasa tidak kuat, tidak mampu. Ketika berdua, ada teman berbagi cerita, ada teman saling menopang, akan lebih kuat. Ketika bertiga, akan lebih kuat lagi. Karena ada sahabat, ada teman saling menopang, saling menguatkan dalam menghadapi pergumulan. Dan jikalau kita misalnya mengangkat beban yang berat, ya, pernah ya mengangkat beban yang berat mungkin seberat 50 kilo misalnya. Mana lebih terasa ringan jikalau seorang kita yang mengangkatnya daripada 2 orang? Tentu yang 2 orang. Apalagi kalau ada 3 orang yang mengangkat beban yang 50 kilo itu tadi, pasti akan terasa lebih ringan lagi. Itulah lebih efektif yang dimaksudkan di sini. Ya, pekerjaan yang kita lakukan akan lebih terasa ringan, lebih terasa mudah, dan sangat bermanfaat bagi kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah pentingnya bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini supaya lebih efektif, sama seperti tema kita pada hari ini ya. Tema kita pada hari ini lebih efektif.
dengan kemajuan teknologi saat ini, banyak sekali hal-hal yang dapat kita lakukan lebih efektif lagi. Saat ini, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, secara umum kita belajar dari rumah ya. Adik-adik belajar dari rumah ya. Belajar dari rumah. Kakak pendeta juga pelayanan banyak dari rumah melalui Zoom. Pelayanan yang dilakukan. Kemajuan teknologi sangat menolong kita, memudahkan kita untuk menjangkau pelayanan, menolong kita untuk bisa belajar di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Jadi lebih efektif lagi. Bagaimana kalau ke sekolah misalnya, bisa-bisa nanti sekolah jadi klaster lagi ya. Saat ini pemerintah mendorong kita semua mengeluarkan peraturan untuk bisa sekolah dari rumah. Itulah yang lebih efektif untuk keadaan pada saat ini. Lakukanlah, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Ya, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Apalagi kemajuan teknologi yang sangat membawa manfaat bagi kita. Ya, kalau dulu itu kakak pendeta mau mengirim surat pesan kepada orang tua ketika tinggal jauh dari orang tua melalui surat. Saat ini dengan kemajuan teknologi tak perlu lagi dengan surat. Bisa melalui WA, bisa melalui video call, ya. Kemajuan teknologi membawa kita agar hidup kita lebih efektif kita gunakan. Untuk belajar juga banyak hal yang bisa kita lakukan melalui kemajuan teknologi. Ruang guru bisa kita pergunakan untuk belajar ya kan. Walaupun saat ini kita belum bisa ke sekolah misalnya, tapi kita bisa menimba ilmu, menimba pengetahuan. Selanjutnya apa lagi? Ya, untuk membeli makanan, membeli minuman itu juga bisa digunakan. Ya, melalui online shop. Hal itu adalah hasil teknologi yang membawa kehidupan kita lebih mudah, lebih efektif kita menggunakan waktu kita. Dan juga untuk mencari literatur yang kita butuhkan untuk belajar. Ada e-book. Kita tidak perlu lagi beli buku misalnya. Itu sangat membantu kita. Bagaimana hidup kita ini bisa lebih efektif lagi kita gunakan. Oleh karena itu, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari menjalani kehidupan kita ya dengan hikmat yang Tuhan sudah berikan melalui pengetahuan dan teknologi yang ada pada saat ini, membantu kita untuk mempergunakan waktu, kesempatan lebih seefektif mungkin. Banyak hal yang bisa kita perbuat dengan baik. Ketika ada teman-teman kita yang sedang dalam keadaan sakit, kita bisa mendoakannya. Kalaupun kita tidak bisa ke rumahnya, dari rumah kita bisa video call ya, atau me-WA dia. Karena itu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari pergunakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik. Pergunakanlah kemajuan teknologi ini seefektif mungkin. Untuk apa? Ya, untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan. Ya. Jangan hanya untuk main game, oke? Jangan nanti habis waktunya hanya untuk game online. Dikirain sedang belajar. Lagi ngapain aku? Lagi belajar mah. Tapi sebenarnya janjian dengan temen game online. Jangan ya. Anak-anak kelas remaja, anak-anak kelas tanggung, GBKP, dimanapun berada, pergunakan kemajuan teknologi ini seefektif mungkin untuk memperkaya diri kita, menambah ilmu pengetahuan, wawasan, menempa diri untuk belajar lebih baik lagi, sehingga sebagai anak-anak Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang penuh hikmat dari Tuhan. Pergunakanlah waktu dengan baik. Ya, mari sejenak kita membaca dari Efesus 5 ayat 16. Ya, Efesus 5 ayat 16. Mari kita membaca Alkitab kita ya, Efesus 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan.
dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Sekali lagi, mari kita membacakannya bersama-sama. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Itu menjadi ayat hafalan ya. Ayat hafalan, ayo sama-sama kita menghafalkannya. Tidak panjang kan? Kita pasti bisa menghafalkannya bersama-sama. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi, Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Oke, silakan buat videonya ya, ayat hafalannya, dan boleh dikirim ke di tag ke Facebook KAKR GBKP Sitelusada. Kakak pendeta akan melihatnya apakah kita memang menghafal ayat hafalan kita dari Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, itu menjadi ayat hafalan dalam minggu ini. Jangan lupa dihafal dan di tag ke Facebook KKR GBKP Sitelusada. Adik-adik KKR yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bekerja, berkarya, belajar dengan lebih efektif lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Tuntunlah kami agar dalam hidup kami mempergunakan waktu, kesempatan dengan lebih baik lagi untuk memperlengkapi diri kami menjadi anak-anak Tuhan yang handal, anak-anak Tuhan yang berhikmat. Hikmat itu datangnya daripada Tuhan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami dengan baik seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih ya Kak Putri kita ucapkan untuk pendeta kita. Terima kasih pendeta. Terima kasih pendeta. Nah Kak, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan. Ya. Kalau gitu selanjutnya kita mau kumpulin persembahan. Mau ngumpulin persembahan ya. Kalau gitu adik-adik, persembahan yang sudah disiapkan itu nanti ditransfer ya Kak ke gurunya masing-masing. Seperti biasa. Yang penting. Iya. Nanti salah transfer ya Kak ke Runggut Sitelusada. Iya. Pokoknya seperti ibadah hari Minggu seperti biasanya ya, ditransfer ke kakak gurunya masing-masing. Oke. Kalau gitu sambil mengumpulkan persembahan Kak, kita menyanyi lagu apa Kak? Betapa kita tidak bersyukur. Musik. Betapa kita tidak bersyukur bertada air kaya dan subur. Alam dari luas, gunungnya megah, angin padang, ikan lebat. Itu semua berkat
doa syafaat dan doa persembahan, boleh kami persilakan untuk Kak Pendeta. Mari kita menyatukan hati kita dalam doa, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kami semua, anak-anak KKR khususnya kelas remaja dan kelas anak tanggung, sekelasis Bekasi Denpasar, boleh bersama-sama memuji Tuhan, boleh bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, boleh bersama-sama menaikkan puji-pujian kami. Terima kasih atas kesempatan ini ya Tuhan. Kami bersyukur juga oleh karena anugerah-Mu yang mencukupkan segala kebutuhan kami melalui orang tua kami ya Tuhan. Dan kami juga boleh memberikan persembahan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Dan yang tinggal ada pada kami, tolonglah kami juga boleh mempergunakannya dengan baik. Bapa di sorga, pada saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk pergumulan bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam diri pemimpin-pemimpin kami di negara kami, aparatur-aparatur yang ada di negara kami ini, sehingga boleh membuat kebijakan-kebijakan yang membawa kesejahteraan, yang membawa kedamaian, yang membawa kesatuan, yang membawa kepada keadilan, dan juga yang membawa kami semua agar kami tetap boleh menjalani hidup kami dengan baik, sehat dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang menopang kehidupan kami semuanya. Dan pandemi COVID-19 ini juga boleh berlalu, boleh kami hadapi oleh karena Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kami. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa juga bagi semua adik-adik kami kelas remaja dan kelas anak tanggung, agar dalam studi yang mereka jalani, mereka boleh jalani dengan baik ya Tuhan. Meskipun belajar dari rumah, mereka dapat mempergunakan kesempatan ini dengan baik untuk belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Berkati juga orang tua yang mendampingi mereka, yang memberikan pengajaran bagi mereka, agar penuh dengan kesabaran. Orang tua dari adik-adik kami KKR juga boleh mendampingi, mendidik adik-adik kami KKR dengan baik. Dan kami sungguh-sungguh berpengharapan masa depan yang baik Tuhan persiapkan bagi mereka. Demikian juga bagi kakak guru dan abang-abang guru KKR. Kami percaya Tuhan juga tetap memberikan roh hikmat bagi mereka di dalam melayani Tuhan, sehingga mereka tetap sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan baik. Meskipun kami menghadapi pergumulan ini, tetapi tidak membuat kami undur dari pelayanan. Kami akan semakin kreatif lagi di dalam melayani Tuhan. Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan melawat setiap kami, Tuhan menuntun setiap kami. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang juga mengalami bencana alam, teman-teman kami KKR dan keluarga kami juga, terkhusus yang terdampak erupsi Sinabung. Kami percaya Tuhan juga menyertai semua mereka, agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan, tetap sehat-sehat di dalam Tuhan. Dan tolonglah kami juga agar dapat hidup saling bertolong-tolongan dalam menanggung beban kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Berkati juga terkhusus
guru-guru dan adik-adik KKR Sitelusada yang menjadi tuan rumah pada kebaktian minggu hari ini, agar mereka semua juga tetap bersatu hati dalam melayani Tuhan, sukacita dalam melayani Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua anugerah Tuhan. Inilah doa syafaat kami Tuhan, dan persembahan yang sudah kami sampaikan kepada Tuhan, dan kami akan menjalani hidup kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kita berdoa Bapa kami, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Putranya Yesus Kristus, dan dari persekutuan oleh Roh Kudus, itulah yang menyertai kita semua hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama menyanyikan Bapa terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu juga pendeta. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Kak Putri. Oke, puji Tuhan, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Tapi Kita ada lagu lagi Kak. iya, sebelum menutup ibadah kita hari ini, kita mau bernyanyi ya Kak? Ya, kita mau menyanyikan lagu biar lebih semangat lagi untuk menjalani hidup kita. Ya. Kita nyanyikan lagu Bagai Raja Wali. Musik. Bisa bangkit berdiri ya Kak, meskipun dari rumah.